Wah, kayaknya ini akan jadi seru nih ya. Baik, kita mulai sesuai dengan kelihatan di situ dan di situ. Judulnya saya diminta untuk memberikan judul seperti itu. Jadi ada tentang evaluasi alternatif, kemudian pengambilan keputusan, dan juga tentang manajemen risikonya. Oke, sedikit memperkenalkan diri. Bagi yang belum kenal, waktu itu secara singkat sudah pernah ya, waktu pembukaan. Semuanya hadir waktu pembukaan kan ya? Ya, jadi secara singkatnya tadi waktu pembukaan sudah, tapi kira-kira seperti ini. Nama saya Roy Sambal, kali lagi jangan keliru jadi sambal gitu. Oke, dan saya di sini diminta berhubungan dengan evaluasi tentang keputusan, decision making, kemudian risk management. Nah, ini sebenarnya kalau keahlian utamanya sih di bidang keuangan dan investasi, memang ada hubungan dengan risk management dan alternative investment gitu ya. Oke, kira-kira seperti itu. Sebagian hidup saya di akademisi, sebagian hidup saya jadi praktisi. Harapannya bisa membagikan selain konsepnya, juga prakteknya di dalam dunia nyatanya ya. Kira-kira seperti itu. Nah, yang diharapkan dari modulnya ada di sini. Saya tidak mengulang lagi, jadi sudah langsung kelihatan di sana. Oke, model outline-nya seperti itu ya. Jadi ada langkah-langkah penyelesaiannya, prosesnya, kemudian caranya harus yang efektif dan relevan ya. Oke, jadi pointersnya kita mulai dengan ada decision making-nya, kemudian decision making principle, kemudian prosesnya, style-nya, pitfall-nya, dan kemudian karena di public sector ini banyak sekali stakeholders-nya ya. Nah itu biasanya malah lebih banyak dari bisnis tuh. Jadi pusingnya gitu kalau di public sector itu perlu diperhatikan analisis stakeholders-nya. Kemudian bagaimana yang terakhir itu tentang risk management-nya. Nah setelah itu akan ada studi kasusnya. So kita mulai dengan model decision making. Nah ada 3 yang utamanya banyak sih. Tapi misalkan ada 3-nya tuh mulai dari yang rasional, kemudian ada yang bounded rationality, dan ada yang garbage can model ya. Tapi sebelumnya saya jelaskan dulu tentang rasionalnya, nanti akan ada pertanyaan yang tentang follow up-nya, tentang Anda rasional atau enggak ya. So, yang lebih tepat lagi katanya bukan full rasional, kita semua punya rasional tapi terbatas. Bahwa dari banyak input yang dia bisa masuk kotak kita, keterbatas kita nyerapnya ya kan. Dan kita menilainya bukan dengan optimal gaya ekonomik yang matematika sampai yang tingkat tinggi, tapi arahnya adalah bukannya optimal tapi satisfy gitu ya. Cukuplah untuk satisfy gitu. Dan yang terakhir ini garbage can, pokoknya kalau memang waktunya mesti buru-buru ya udah yang apa ada yang langsung cepet aja keluar keputusannya, itu yang garbage can ya. Oke, kemudian kalau yang prinsipnya, nah ini mulai dari framing question, diukur, kemudian melakukan ini, diolah ya, diolah dengan berdasarkan pengalaman, berdasarkan metodenya, kemudian dipertimbangkan juga dampaknya terhadap manusia-manusianya itu EQ-nya ya. Kemudian juga ditanya kepada orang-orang yang relevan tuh collective insight ya. Kemudian dengan demikian thought process nggak cuma linear begitu, tapi akan masuk dari berbagai sisi dan keputusannya harus ngikutin timing yang tepat. Ya, berdasarkan information dan knowledge. Oke, kalau prosesnya sendiri, nah ada 2. Ada yang benar-benar program, tapi juga ada yang non-program. Nah kalau misalnya keputusan yang sudah standar, biasanya ada programnya. Bahkan udah bisa digantikan oleh artificial intelligence sekarang ya, pengambilan keputusan. Tapi banyak keputusan dalam real life itu yang sangat kompleks. Nggak bisa ada satupun metodologi yang bisa menstandarkannya secara komprehensif. Jadi akhirnya perlu ada creative thinking-nya di situ ya, solusi yang kreatif, out of the box. Oke, nah prosesnya seperti ini. Nah, ini udah standar semuanya lah kalau orang sudah pernah training, mulai dari recognize, identify, gather, evaluate, list evaluate, select, kemudian implementasi, kemudian feedback ya. Selalu ada feedbacknya karena kita tahu bahwa ada continuous improvement. Nggak sekali langsung jadi ya, nggak ada tuh yang langsung perfect gitu ya. Jadi secara garis besarnya, kalau di public sector pasti perlu mempertimbangkan external environment ya. Karena external environment yang jadi relevan bagi public sector. Dan kemudian selain ada proses tapi juga hasilnya. Dan harus mempertimbangkan faktanya apa. Dan ada persepsi yang seringkali beda dengan fakta gitu ya. Jadi yang beredar faktanya apa, persepsinya apa karena sudah dipelintir-pelintir persepsinya. Ya.
Nah ini karena itu kita perlu merancang komunikasinya yang benar supaya sinkron antara fakta dan persepsi. Untuk menyampaikan komunikasinya banyak menggunakan stories, cerita. Orang lebih ingat cerita dibandingkan teori banyak, ya enggak? Tapi paling tidak dengan success story, kemudian ada weaknesses-nya, itu ada narasinya yang memungkinkan orang lebih nginget gitu. Dan pahami bahwa selalu ada barrier for improvement dan kita cari ada opportunity from improvement sehingga kita bisa berikan rekomendasi yang lebih komprehensif ya. Alright, itu sudah selesai bagian pertamanya. Kemudian stylenya sendiri bisa dari matriksnya ini ya. Ada yang highly cognitive dan kompleks, low cognitive kompleks. Kemudian di sini ada left brain sama ada right brain. Kalau left brain katanya, nggak tahu nih di bawah dokter bener nggak tahu ya. Left brain tergantung ngelihatnya dari kiri atau dari kanan. Ini siapa yang dokter selain Bu Dokter sini siapa? Ada yang dokter? Ada banyak ya yang dokter. Namanya juga Kementerian Kesehatan ya, banyak dokternya gitu ya. Kalau jempol kanan di atas, Anda dominan otak kiri gitu. Kalau jempol kanan berarti otak kiri. Otak kiri apa? Otak yang berpikirnya terstruktur, runtut, logis, step by step, 1, 2, 3, 4, 5, 6, kronologis gitu ya. Dan seterusnya. Nah kemudian yang tadi pengambilan keputusan yang sering gagalnya ya, karena berapa hal. Ini yang nanti di risetnya Pak Richard Thaler sama risetnya Pak Daniel Kahneman sama risetnya Pak Herbert Simons ya. Itu 3 orang itu yang sangat prominent di bidang riset-riset tentang kesalahan orang dalam mengambil keputusan. Jadi saya anjurkan Bapak dan Ibu Google tuh 3 namanya itu supaya belajar dari kesalahan-kesalahan yang sering terjadi dan sudah ada risetnya. Jadi bukan kesalahan-kesalahan yang sembarangan ya. Oke, lanjut. Berikutnya stakeholder analysis. Wah banyak ini stakeholder analysis. Tuh mulai dari mengidentifikasi stakeholders. Berikutnya prioritas dong ya. Kemudian dari setelah prioritas mana yang menjadi stakeholder kunci kita harus pahami. Mereka persepsinya apa, kebutuhannya apa, tujuannya apa, bagaimana nyambungnya sama kita gitu kan. Kemudian bagaimana kita pakai tadi yang jempol kirinya tuh membangun relationship ya. Building trust dengan stakeholder, penting. Karena kalau kebijakan publik sama di sektor publik, trust jadi penting ya. Kemudian bagaimana kita bekerja samanya dengan stakeholder. Karena nggak mungkin kita kerja sendiri. Kementerian Kesehatan untuk melayani semua isu-isu kesehatan di Indonesia. Ya, jadi kan harus kerjasama, kolaborasi, itu kuncinya, oke? Nah kalau yang ini cuma narasinya aja ada 9C. Ya. Commissioner, definisinya ini customer, kira-kira 9C-nya seperti ini ya. Saya nggak perlu bahas satu persatu, nanti ada di layar Anda semuanya. Oke. Kemudian prioritas, berdasarkan beberapa hal, ada power-nya, legitimasinya, dan urgency of change-nya. Nah ini ada diagram Venn-nya ya. Tadi power, urgency, dan legitimasi. Nah inilah yang definitive stakeholders-nya nih ya, di tengah-tengah nomor 7-nya. Oke, nah tentang stakeholder analysis, stakeholder kunci, kepercayaan, trust-nya, bekerja sama dengan pemangku kebangkitan, dan lain-lain. Oke, bagian itu sudah selesai. Kita akan masuk ke manajemen risiko. So, bicara tentang risiko atau risk, itu kalau ditanya banyak orang tadi dari jawaban Anda, ada 2 kemungkinan. Ada sesuatu yang mengerikan, berbahaya, atau sesuatu yang menarik gitu ya. Atau bisa dua-duanya, tadi muncul dua-duanya kata-kata di situ. Nah, tapi dari survei membuktikan ada terkait dengan beberapa emosinya nih, fear, takut ya. Kemudian ada dengan ketidakpastian, tadi ada kata ketidakpastian, ada kerugian tadi ada yang bilang kerugian. Nah ini kalau di di pasar finansial ada tentang gejolaknya ya, volatilitas. Makanya ada plesetan bilang risky business. Risky business itu singkatan sebenarnya. RISKY itu random incidents sometimes kill your business-nya. Jadi kejadian yang sifatnya acak bisa-bisa membunuh bisnis Anda gitu ya kalau di bisnis. Kalau Anda tidak lakukan mitigasinya. Ya, random incident sometimes kill your business. Jadi perlu ada yang kalau dalam bisnis itu ada yang ngegas sama ada yang ngerem gitu ya. Harus seimbang gas sama remnya. Jadi ada yang jagain supaya jangan risikonya bisa makan habis bisnisnya gitu. Nah kalau bicara tentang risk, kalau Anda Google definisi risk banyak sekali. Pusing deh.
Tapi kalau mau bikin simpelnya, risk itu adalah any issues which could impact your company ability to meet objective. Dalam hal ini bukan company ya, jadi ada institution lah ya. Itu any issues, itu definisi gampangnya tentang risiko ya. Oke, jadi kalau manajemen sektor Prudik ini kenapa ada unsur kepercayaan dari masyarakat, kemudian ada undang-undangnya juga, kemudian nanti ujungnya ada pelayanan kepada publik, apalagi Kementerian Kesehatan ya, lagi banyak disorotnya karena memang meluas sekali dampaknya ya. Kemudian bicara tentang manajemen risiko ini ada pendekatannya yang sistematis, jadi nggak random aja. Untuk menentukan tindakan terbaik, ada keywordnya, kondisi ketidakpastian, caranya apa? Identifikasi, dipahami, kemudian take action, dikomunikasikan isunya ya. Jadi perlu dikelola secara baik. Kebanyakan nih instansi sektor publik dari hasil surveinya, banyak yang sudah ada tapi belum terstruktur. Makanya tadi kalau ukurannya bujur sangkar yang 4x4 tadi ya, sudah ada tapi karena nggak terstruktur jadi jawabannya masih keliru meleset ya. Nah baru dilaksanakannya secara informal, nah bahayanya apa? Bisa nanti saling salah-salahan ujungnya gitu ya. Jadi perlu ada pendekatan yang komprehensif, terstruktur, lebih tepat lagi ya. So jadi proses manajemen risiko mulai dari penetapan konteksnya, identifikasi dan seterusnya ya, nggak perlu saya ulang ya. Kemudian manfaatnya tentu ya jelas, nggak perlu diulang di sini dan bisa dibaca. Kalau sudah bisa bagus lakukannya, tentu manfaat utamanya adalah bisa lebih efektif, tepat dan cepat dan efisien dan lain-lain ya. Oke. Nah, kemudian melakukan manajemen risikonya, jadi ada langkah-langkahnya tuh, perlu ada awalnya. Kita perlu mengembangkan sampai ujungnya. Pernah baca bukunya 7 Habits of Highly Effective People? Dia bilang apa? Salah satu bagiannya apa? Mulai dari ujungnya. Oke, gitu juga manajemen risiko. Mulai tadi dari ujungnya. Nah ujungnya harus ciptakan budaya manajemen risiko. Jadi jangan cuma random terus hilang. Random hilang. Kalau sudah menjadi budaya manajemen risiko, maka itu nggak akan gampang pindah-pindah lagi gitu ya. Nah itu langkah-langkahnya seperti itu. Mulai dari ada public expose-nya, seminarnya, workshop, trainingnya itu bagian dari pembentukan culture. Karena pembentukan culture itu nggak bisa dalam 1 hari, 1 minggu, 1 tahun. Ini harus berulang-ulang. Alright, ini tentang risk management, kemudian melakukan risk analysis. Nah ini tentang analisisnya nih nggak ada di itu, nggak ada di ini saya tambahkan lagi yang namanya wisdom. Jadi analisisnya mulai dari W, kenali situasi Anda sekarang. Ya. I, jadi ada impian jangka panjang, ingin sasaran-sasaran antaranya. Dari W menuju I, lewat mana? S. Setelah itu, setelah ada strategi, nggak langsung ujuk-ujuk bisa jadi jago kan? Harus ada latihannya dulu, itu didik tuh. Kalau orangnya training, kalau organisasinya capacity building, itu D-nya ya. Baru dijalankan pakai O, otak, otot, dan orang. Kerja cerdas, kerja keras, dan kerja sama. Itu dijalankan, implementasi. Oke, jadi harus ada setelah dijalankan, diukur, bandingkan antara realisasi dengan planning targetnya ya. Kalau ada penyimpangan, setelah diukur, dimonitor, kemudian diadakan feedbacknya tadi ya. Nah itu, kalau disingkat jadi 3C, visi misi, edukasi, dan aksi. Yang disingkat lagi jadi 2ing. Yang satunya being, mikir, yang satunya doing, kerja ya. Jadi kombinasinya mikir dan kerja sehingga hasilnya bisa signifikan ya. Jadi bukan cuma gitu-gitu aja tapi berdampak besar gitu ya dan bergunanya signifikan. Alright, lanjutnya yang lain-lainnya sebenarnya ngikutin wisdomnya ya. Mulai dari analisisnya, kemudian benefitnya ya. Punya analis yang bagus, benefitnya tentu yang bagus-bagus dapat gitu ya. Kemudian ada tools-toolsnya untuk mengidentifikasi ya. Ini ada beberapa halnya ya, mulai dari identifikasi risiko. Ini sebenarnya bisa diringkat jadi wisdomnya tadi, kan identifikasikan itu nanti W-nya tadi ya, sampai kepada feedbacknya gitu kira-kira. Oke, ini identifikasi risiko, tadi udah SWOT analisisnya, kemudian dari SWOT ada skenario ke depannya. Oke, dan terakhir saya tutup pakai pantun, nah, jangan lupa kelang cakep. Sari jus pepaya, buah alpukat yang lezat, mari terus berkarya tambah semangat dan sehat. Makan sirih di tepi perigi, terima kasih sampai jumpa lagi. Thank you very much ladies and gentlemen.